Tapi kalau terus latihan, ya kan, saya percaya bahwa kita tuh nanti akan terbiasa untuk membaca. Jadi begitu melihat buku atau apa, jadi kita tuh nggak ragu untuk kita tuh membaca. Jadi jangan hanya jadi pendengar. Atau mungkin ini kali ya, seperti beberapa teman-teman yang kemarin sempat ngomong sama saya, teman-teman tuh kalau mengajukan diri susah, harus ditunjuk gitu ya. Apa masih ditunjuk kali ya? Saya bingung. Karena kalau close camp tuh yang ditunjuk yang mana bingung saya. Ini di sini yang punya buku siapa ya? Nah, mungkin Severa mungkin mau membantu membaca. Oh, nggak bisa, ya kan? Siapa ini ya? Banyak yang ini, apa namanya? Banyak yang di jalan ya. Tahu Bu Sari lagi di jalan, Pak Endri di jalan, Pak Sasdon lagi di pasar. Siapa lagi nih? Bu Angelin rasanya. Udah pagi Pak, saya yang baca aja. Saya nggak pernah Oke, thank membaca. you. Thank you, Oke, Neti. oke. Tapi saya off cam ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya Ini biasakanlah ada untuk membaca. ada screen sharingnya ya Pak ya. Saya baca di sini ya. Oke, Nah, saya boleh. tidak ada buku, jadi saya baca di layar aja. Boleh. Oke, Ya, kita mulai. oke. Aset, nomor, dan impian besar, dan kemampuan mewujudkannya. Salah satu hal paling berharga tentang perusahaan pemasaran jaringan adalah perusahaan itu menekankan nilai penting dari mengejar impian Anda. Catat, saya tidak bilang nilai penting memiliki impian. Mereka tidak ingin Anda sekedar punya impian. Mereka ingin Anda menjalani impian itu. Selain itu, mereka ingin Anda bermimpi besar. Salah satu peristiwa paling menyegarkan yang terjadi pada saya saat pertama kali mengamati pemasaran jaringan adalah saya mendapati bahwa saya memimpikan hal yang lebih besar daripada impian saya sebelumnya. Perusahaan tradisional tidak terlalu suka Anda punya impian besar. Mereka lebih suka Anda punya impian sederhana. Liburan singkat musim panas, mungkin sedikit waktu bersantai, melakukan hobi favorit Anda, bermain golf pada minggu sore, semacam itu. Saya tidak mengatakan impian kecil semacam itu salah. Yang saya katakan adalah kehidupan seperti itu terlalu kecil. Saat tumbuh dewasa, saya sering mendengar orang tua saya menggunakan frasa ini. Kita tidak mampu membayarnya. Akan tetapi ayah kaya melarang saya dan putranya mengucapkan kata-kata itu. Sebaliknya, menuntut kami bertanya kepada diri sendiri. Bagaimana supaya saya mampu membayarnya? Sekecil apapun perbedaan antara kedua pernyataan tersebut, yang jelas perbedaan itu ada. Perubahan kecil pada pola pikir dikalikan pengalaman, persepsi, dan keputusan seumur hidup akan membawa Anda ke tempat yang jutaan kilometer jauhnya dari tempat Anda berada tanpa perubahan seperti itu. Ketika membiasakan diri bertanya kepada diri sendiri, bagaimana supaya saya mampu membayarnya? Anda melatih diri Anda bermimpi lebih besar dan lebih besar lagi, serta tidak hanya punya impian, tetapi juga keyakinan bahwa Anda dapat mewujudkannya. Mengatakan, saya tidak mampu membayarnya. Sebaliknya, seperti menutup nyala lilin dengan handuk basah, sudah ada banyak orang yang berusaha memupus impian Anda. Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Oh, memang bisa. Jadi, mereka tidak bermaksud begitu, tetapi terlepas dari niatnya, kata-kata mereka berbahaya. Kita tidak bisa melakukannya, terlalu beresiko. Tahukah kau berupa banyak orang yang gagal ketika berusaha melakukannya? Jangan konyol. Dari mana gagasan seperti itu muncul? Kalau memang ini ide bagus, bukankah orang lain pasti sudah melakukannya? Oh, saya sudah mencobanya bertahun-tahun lalu. Percayalah.
ide itu tidak akan berhasil. Itulah kata-kata pembunuh impian. Dan saya perhatikan ada hal yang menarik tentang orang yang mengucapkan mereka hampir selalu adalah orang yang sudah menyerah mengejar impian mereka. Yang penting berusaha, belajar, dan berusaha sebaik-baiknya membangun kekuatan pribadi Anda supaya mampu membeli rumah besar dan menjadi siapa Anda dalam proses itu. Saya jatuh. Saya dan Kim berkata kepada satu sama lain bahwa begitu berhasil mendapatkan uang lebih dari $1 juta, kami akan membeli rumah besar. Kami berhasil, dan kami senang menempatinya. Tetapi rumah itu sendiri tidaklah penting bagi kami. Dan bahkan mampu membeli rumah sebesar itu tidak penting bagi kami. Yang penting adalah menjadi siapa kami dalam proses tersebut. Yang penting berusaha, belajar, dan berusaha sebaik-baiknya membangun kekuatan pribadi Anda supaya mampu membeli rumah besar dan menjadi siapa Anda dalam proses itu. Orang yang memimpikan hal-hal kecil, kata ayah kaya, akan terus hidup sebagai orang kecil. Tetapi orang yang punya mimpi, tetapi tidak setiap orang bermimpi dengan cara yang sama. Ayah kaya mengajari saya bahwa ada 5 jenis pemimpi. Mereka yang memimpikan masa lalu, mereka yang hanya memimpikan hal-hal kecil, mereka yang berhasil mewujudkan suatu impian kemudian hidup dalam kebosanan, mereka yang bermimpi besar tetapi tidak punya rencana untuk mewujudkannya sehingga akhirnya tidak melakukan apa-apa, mereka yang memimpi besar, mewujudkannya, dan terus memimpikan hal-hal yang lebih besar. Mereka yang memimpikan masa lalu, mereka adalah orang yang percaya bahwa pencapaian terbesar mereka sudah lewat. Mereka dengan bangga menceritakan masa-masa mereka di perguruan tinggi, angkatan bersenjata, tim sepak bola SMA, masa kecil yang mereka habiskan di peternakan, tetapi coba aja mereka bicara tentang masa depan. Kemungkinan besar mereka akan menggeleng dan berkata, "Ah, masa kejayaan saya sudah lewat." Orang-orang yang memimpikan masa lalu adalah orang yang hidupnya telah berakhir. Mereka mati segan, hidup tak mau. Dan satu-satunya jalan mereka bisa kembali ke kehidupan adalah dengan menyalakan kembali impian mereka. Mereka yang hanya memimpikan hal-hal kecil. Sejumlah yang membatasi diri dengan hanya memimpikan hal-hal kecil karena itu satu-satunya cara agar mereka merasa yakin bisa mewujudkannya. Ironisnya, meski tahu bisa mewujudkan impian kecil mereka, seringkali mereka tidak pernah melakukannya. Mengapa? Siapa yang tahu? Mungkin karena mereka tahu jika berhasil mewujudkannya, mereka tidak punya hal lain untuk dikejar kecuali menantang diri untuk bermimpi lebih besar. Dengan kata lain, mereka lebih suka hidup kecil daripada menghadapi risiko dan sensasi hidup besar. Belakangan Anda akan mendengar mereka berkata, "Ah, seharusnya saya melakukannya bertahun-tahun lalu. Sayang, saya tidak pernah sempat." Saya pernah bertanya kepada seseorang, "Andai punya uang banyak, Anda ingin pergi kemana?" Orang itu menjawab, "Saya mau ke California untuk menjenguk saudara saya. Sudah 14 tahun kami tidak bertemu dan saya ingin sekali menemuinya, terutama sebelum anak-anak mereka beranjak dewasa. Itu liburan impian saya." Saat itu, liburan tersebut hanya makan biaya $500. Saya mengutarakan hal itu dan beratnya, "Mengapa dia belum melakukannya?" Jawabnya, "Oh, saya pasti melakukannya. Tapi sekarang saya sedang terlalu sibuk." Dengan kata itu, liburan impian yang lebih suka dia impikan daripada benar-benar mewujudkannya. Kata ayah kaya, pemimpi seperti itu seringkali adalah orang yang paling berbahaya. Mereka hidup seperti kura-kura, katanya.
Nyaman di kamar mereka yang tenang dan hangat. Kalau kau ketuk tempurungnya dan melongok ke dalam, mereka akan keluar lalu menggigitmu. Pelajarannya, biarkan kura-kura pemimpi tetap bermimpi. Mereka tidak pernah kemana-mana, dan sepertinya itu tidak masalah bagi mereka. Dua, mereka yang berhasil mewujudkan suatu impian kemudian hidup dalam kebosanan. Seorang sahabat pernah berkata kepada saya, 20 tahun lalu saya bermimpi menjadi seorang dokter. Jadilah saya seorang dokter. Saya menikmati menjadi dokter, tetapi sekarang merasa bosan dengan kehidupan. Ada yang hilang. Kebosanan biasanya pertanda datangnya saat untuk mengejar impian baru. Ayah kaya berkata, banyak orang bekerja dalam profesi yang mereka impikan sejak SMA. Masalahnya, mereka sudah lama sekali lulus dari SMA, sudah saatnya melakukan petualangan baru. Mereka yang bermimpi besar tetapi tidak punya rencana untuk mewujudkannya sehingga akhirnya tidak melakukan apa-apa. Saya rasa semua kenal seseorang di kategori ini. Orang-orang ini berkata, saya baru saja melakukan terobosan besar. Biar saya jelaskan rencana baru saya. Atau kali ini berbeda. Atau saya sedang membuka lembaran baru. Atau saya akan bekerja lebih keras, melunasi tagihan dan berinvestasi. Atau saya dengar ada perusahaan baru yang hadir di kota ini dan mereka mencari orang dengan kualifikasi yang saya miliki. Mungkin ini merupakan kesempatan emas bagi saya. Kata ayah kaya, orang-orang seperti ini seringkali berusaha mencapai banyak hal, tetapi melakukannya sendirian. Sangat sedikit orang yang mampu meraih mimpi sendirian. Orang seperti ini harus terus menjaga impian mereka, membuat rencana, lalu mencari tim yang akan membantunya mewujudkan impian itu. Mereka yang bermimpi besar, mewujudkannya, dan terus memimpikan hal-hal yang lebih besar. Saya yakin hampir semua orang ingin menjadi orang seperti ini. Saya tahu, saya jelas mau. Bagaimana dengan Anda? Ayah kaya mengatakan seperti ini. Orang kaya bermimpi besar dan orang kecil bermimpi kecil. Jika ingin mengubah dirimu, mulailah dengan mengubah ukuran mimpimu. Seperti Anda ketahui, saya pernah bangkrut, bangkrut total, benar-benar bangkrut. Tinggal di mobil bersama istri saya tahu seperti apa rasanya. Akan tetapi, bangkrut adalah kondisi sementara. Miskin itu berbeda. Miskin adalah kondisi pikiran. Anda bisa bangkrut dan tetap kaya semangat, kaya ambisi, kaya keberanian, kaya keteguhan hati. Impian besar itu gratis. Begitu juga impian super besar. Sebangkrut apapun Anda, satu-satunya jalan menuju kemiskinan adalah dengan melepas impian Anda. Yang unik tentang gaya hidup pemasaran jaringan adalah Anda tidak membingkai impian Anda sebagai sesuatu yang hanya bisa Anda raih setelah 40 tahun atau beberapa minggu di kalender atau sejumlah minggu sore. Begitu mulai membangun bisnis pemasaran jaringan, Anda mungkin mengejar impian. Sekecil apapun impian itu pada awalnya, sejak hari pertama, itu merupakan pola pikir dari saya tidak bisa menjadi saya bisa. Dari sikap menyerah pada keadaan menjadi pengendali kehidupan Anda sendiri dan diperbudak menjadi orang yang bebas merdeka. Di penutup Walden, meditasi atas hidup yang dia tentukan sendiri. Thoreau menulis, saya setidaknya tahu lewat eksperimen yang saya lakukan bahwa jika seseorang maju dengan yakin ke arah impiannya dan berusaha mencapai kehidupan sesuai dengan yang dia bayangkan,
dia akan menemukan kesuksesan yang tidak terduga. Saya tidak bisa menyampaikannya dengan lebih bagus lagi. Oke, thank you, Neti. Ya, baik, Yuk, dapat sama-sama. sesuatu, Neti, dari tadi yang dibaca? Ada yang menarik? Eh, Yang ya, mengena? memang menarik. Apa nih? Menarik ini seperti menegur saya. Hebat Betul, ya, betul Robert sekali. Kiyosakinya jauh tapi bisa negur ya. Iya, iya betul betul sekali. Ya, anggapannya seperti kura-kura dalam tempurung ya, nggak pernah mau mencoba untuk keluar gitu. Ya itulah. Oh gitu ya, Neti berarti merasa bahwa Neti termasuk yang ketiga. Keberapa tadi ya? Kedua, kedua ya. Ya, memang saya mempunyai banyak impian, tapi ya hanya impian-impian belaka gitu. Nggak pernah terwujud karena saya berjalan sendiri ya, belum berjalan bersama dengan upline-upline atau apa karena ya namanya berjalan sendiri pasti ada keterbatasan ya. Kalau Hmm. belum ada bantuan dari upline atau apa. Karena apa upline saya kan di Pontianak, jaringan ya Cieri, Ciberi kita itu kan di Pontianak. Hmm. Dan kadang saya berjalan sendiri. Kadang saya juga patah semangat atau apa gitu. Tapi Neti ya posisi di mana sih Neti? betul lah. Saya di Tomang, Jakarta. Di Tomang. Pernah ketemu Ah, Ciria, pernah ketemu iya, Cienja, pernah. Tapi ada ya tim Kelapa karena Gading dong. mereka di Kelapa Gading agak jauh. Enggak lah. Cuman saya Heeh. sering kok Tomang Kelapa Gading biasa. Lumayan, lumayan, lumayan jauh. Heeh. Itu loh, Bu Angelin aja. Lin, kamu di mana, Lin? Itu rasanya lebih jauh di Angelin tuh. Jakarta Barat juga, Bu Angel di Ya, Jakarta Barat. Kita pernah ketemu Kak. makanya. Heeh. Gak apa-apa. Ketemu di Menteng apa ketemu ada. Iya, 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 iya. Iya. Oke, oke. Ya, tapi minimal Neti dengan bergabung di komunitas baca buku ini. Jadi menarik sih, teman-teman. Jujur, dulu pada waktu saya kritis di bisnis HD ini, jarak itu menjadi sebuah masalah. Tapi hari ini enggak loh. Hari ini jarak itu tidak menjadi sebuah masalah. Ya kan? Karena apa? Karena contoh lah, Anda bergabung di komunitas ini, itu sebetulnya sudah langkah yang baik. Jadi mungkin nanti kalau merasa bahwa saya kan masuk tipe yang kura-kura nih, ya kan? Tapi sebetulnya hari ini enggak loh, Neti sudah nggak masuk tipe kura-kura. Kenapa? Minimal Neti ikut komunitas baca buku. Berarti kan sudah mulai Nah, melangkah. iya. Nah, Betul sekali. Saya ditarik sama Civilu, sama Ci Angel, sama Ci itu. Saya tuh kemarin tuh mulai hampir patah semangat waktu nggak tutup poin atau apa itu kan pernah beberapa kali. Lalu saya tuh udahlah nggak usah jalanin lagi lah ada gitu ya. Mungkin nggak ada yang mau ini, nggak ada yang ini, apalagi sedang resesi, sedang krisis gitu ya. Nah, tapi eh, pas itu bulan lalu ya gitulah. Tapi kadang kalau dengan membaca buku saya terinspirasi lagi, disemangati lagi gitu. Itu sih. ya. Nanti ikut evolve kan? Heeh. Ikut, tapi Ikut ya kan? ikut. Heeh. Nggak apa-apa. Nanti kan berarti kita besok ketemu tuh, ya kan? Iya, iya. Ya kan? Kita selama ini cuma lewat kamera. Loh, ini sebuah keunggulan loh, teman-teman. Ingat loh, Tapi dulu saya selalu off cam loh. ya nggak apa-apa. Minimal tuh kita ini apa ya? Jauh jaraknya tapi dekat di hati. Ya, ya. Iya. Jadi menurut saya hari ini, kenapa saya selalu mengatakan bahwa jarak itu bukan masalah. Dulu teman-teman, untuk mendengarkan upline itu butuh upline-nya datang atau Anda yang ke tempat itu. Jadi semahal itu jarak, ya kan? Tapi hari ini menurut saya jarak itu bukan masalah, ya kan? Rasanya kemarin saya sempat singgung kan ya, bahwa melalui Zoom, ya kan, kita ini bisa ketemu dengan upline jauh loh. Bahkan sering loh. Ini kalau mau dipikir-pikir ya, sejarah saya 20 tahun di HD, ya kan? Saya bisa ketemu Angelin hampir setiap hari itu kan ya sejak Zoom kan. Dulu ketemu Angelin sebulan sekali. Pokoknya tunggu saya ke Jakarta aja, baru ketemu kan. Sekarang kita dari Selasa sampai Jumat, ya kan, itu kita bisa ketemu terus, ya kan. Kita ketemu lewat Zoom, ya kan. Apalagi itu teman-teman Pontianak, ya kan. Teman-teman Pontianak itu dulu kalau ketemu saya mungkin 4 bulan atau 6 bulan sekali, ya kan.
hari ini kita bisa ngobrol lewat Zoom, ya kan? Oh, Minimal mendengar, mungkin nggak ngobrol, minimal mendengar. Dan ini menjadi satu sebuah tapi sebuah konsisten. menurut saya sebuah hal yang luar biasa ya, karena eh, buat saya ketemu dengan para mentor itu tuh kayak reminder, ya kan? Jadi gambaran besarnya tuh kurang lebih itu kayak gini teman-teman. Anda jangan malu bahwa pada waktu Anda itu down. Anda jangan malu pada waktu Anda itu mungkin hari ini sedang dalam kondisi Anda ingin menyerah, ya kan? Kenapa kok saya bilang bahwa jangan malu? Karena kalau Anda malu, biasanya teman-teman, biasanya kalau sudah malu, ya kan itu ego, ya kan. Terus nanti bertanya dalam hati, aduh nanti kalau ketemu sama teman-teman mentor atau sama teman-teman upline leader, ya kan, atau teman-teman crossline leader, muka saya taruh di mana, ya kan? Taruh situ aja, jangan dipindah-pindah. Nanti malah saya yang takut, ya. Nanti kalau sudah malu, ya kan, itu buntut-buntutnya apa? Muntaber. Nah, teman-teman tahu muntaber? Mundur tanpa berita, ya kan? Tahu-tahu ngilang, ya kan? Padahal apa? Anda, ya buat Anda ya, ini sekali lagi menarik loh. Komunitas Zoom ini sudah jalan setahun lebih kan. Pernahkah kami-kami ini mempermalukan Anda? Pernah kan? Seringkali kan Anda malu-malu sendiri kan? Ah, aku sungkan, saya malu, saya lama nggak muncul. Ya kan? Loh memang kenapa kalau lama nggak muncul? Buat kami nggak ada masalah. Bahkan pada waktu kami itu melihat Anda-Anda itu comeback, ya kayak contoh ya kan. Kemarin seperti Pak Sasbron ya kan. Itu kan seneng banget gitu loh pada waktu Pak Sasbron bilang iya ya, terus mulai ngobrol lagi dan sebetulnya kesalahannya itu hanya kesalahan kecil, ya kan apa? Malu, ya kan? Tapi pada waktu berani ngobrol lagi, ya kan? Ternyata Pak Sasbron sudah back on the track. Bayangin, ya kan? Pak Sasbron itu dulu diamond sendiri dan Pak Sasbron itu posisi di Brebes loh, teman-teman. Jadi Anda juga jangan berpikir, wah Pak Sasbron di Dami Upland. Tidak. Pak Sasbron itu di Brebes loh. Ya, jadi upline-nya pun juga paling berapa bulan sekali baru mampir Brebes, ya kan? Tapi kita tahu bahwa Pak Sasbron ini eh, dulu itu memang sejak dari awal itu memang sudah luar biasa kan. Cuma itu karena malu, ya kan, mikir yang enggak, ya kan, akhirnya mundur-mundur sendiri, ya kan. Tapi kemarin pada waktu ketemu dengan para upline, para mentor, itu Pak Sasbro tuh munculkan kamera, Hai Pak, ya kan. Setelah ngobrol, begitu comeback, wah Pak Sasbro mengerikan, 2 hari langsung manajer, ya kan. Pokoknya Pak Sasbro tuh kalau sudah angkat senjata, wah ngeri Pak Sasbro, ya kan? Jadi ini yang saya bilang teman-teman, jangan Ya, malu, ya kan? Ini adalah sebuah kemajuan teknologi di mana kita ini bisa ketemu loh almost every day, ya kan? Untuk kita tuh apa ya, istilahnya tuh nyetrum, ya kan? Atau istilahnya tuh membakar. Dulu-dulu pun sama. Saya dulu kalau mau ditanya, ya kan, Pak Johan pernah nggak dulu mau keluar dari HD? Beritahu. Sering. Jadi kenapa saya tuh bisa maklum, ya kan? Buat teman-teman yang kadang pengen nyerah. Loh, saya dulu juga gitu. Tapi apa yang membuat perbedaan? Apa yang membuat perbedaan adalah saya selalu deketin mentor. Salah satu keputusan saya, teman-teman. Kenapa kok saya itu memilih tinggal di Surabaya? Ya kalau hari ini memang saya sudah settle di Surabaya. Dulu pada waktu saya ngerintis, saya belum settle loh di Surabaya loh, teman-teman. Bayangin, saya di Surabaya itu ngekos. Saya nggak punya rumah. Ya kan? Bahkan pada waktu awal menikah pun, saya tuh ngekos loh di Surabaya. Mama saya tuh sampai ngomong, kamu tuh ngapain tuh di Surabaya? Kan lebih hemat biaya toh. Kamu tuh di Semarang dulu, lebih menghemat. Kamu tuh tinggal di rumah dulu, sampai kamu punya biaya, kamu bisa beli rumah sendiri. Kamu ngapain tuh tinggal di Surabaya? Kamu belain ngekos. Jawabannya adalah, saya deketin mentor, teman-teman. Kenapa? Karena saya tahu, saya ini butuh setrum. Ya kan? Saya ini butuh dibakar. Ya kan? Itu sampai terlatih, mulai konsisten, ya kan? Akhirnya saya mulai jadi bara api, ya kan? Yang dulunya semua kita menjadi kayu saja, kayu yang dibakar, ya kan? Lalu didekatkan, ya kan? Lalu pada waktu kita mulai jadi bara api,
Nah, mulai itu, ya kan, downline-downline atau ibaratnya kayu-kayu yang baru, begitu didekatkan, kita baru mulai bisa membakar orang lain, ya kan. Nah, sama halnya juga dengan teman-teman di sini. Jadi teman-teman kalau merasa, coba deh, teman-teman kalau boleh nih ya, teman-teman coba habis ini kontak ke mentornya, ke upline leadernya, lalu Anda coba mengkategorikan 5 jenis pemimpi yang dikatakan ayah kayanya Robert Kiyosaki. Anda coba ngomong, Len, aku kok masuk yang ini ya, Len. Terus jangan lupa yang terakhir. Setelah menganalisa, jangan lupa terakhir. Len, apa yang harus saya lakukan? Loh, itu yang paling penting, teman-teman. Ya kan? Jadi jangan cuman saya masuk yang tipe pertama, saya masuk tipe ketiga, saya masuk tipe keempat, that's it. Kurang, ya kan? Jadi kalau kita itu belajar, kita harus ditutup dengan apa yang harus saya lakukan. Itu yang akan membawa sebuah dampak perubahan, ya. Jadi teman-teman jangan menyerah. Atau mungkin teman-teman ada yang mau sharing lagi? Close camp nggak apa-apa loh. Ini kalau Pak Sasbronya mengingatkan kembali saat memutuskan bergabung dalam HDI, tantangan impian yang akan dicapai dan yang belum tercapai. Yes, saya tahu. Saya tuh masih ingat loh impiannya Pak Sasbron. Pak Sasbron itu pernah pada waktu dulu join, ya kan? Pak Sasbron itu ngomong sama saya, sama dia tuh kepengen punya rumah, ya kan? Yang halamannya luas sekali. Itu saya masih ingat loh Pak, impiannya Pak Sasbron. Ya kan? Jadi tinggal kita menjalaninya. Ya. Yuk, siapa teman-teman yang mau sharing? Apa yang dapat hari ini? Hari ini menarik banget loh. Jadi, Pagi, Ko Johan. yes, gimana Bu Jo? Kabar dari Ya, timur bagaimana nih? puji Tuhan sehat, Pak, Ko Johan. Yes, gimana Bu Jo? Aman-aman. Iya. Ini teman-teman, saya mau sharing sedikit. Kebetulan ada satu kalimat yang tadi di terakhir wacana itu sungguh memang benar-benar melekat ya pada perjalanan saya selama Hmm. saya dalam pendidikan dari kecil sampai saat ini saya ada di HDI. Yang mana Kalimat nih? bunyinya gini, perubahan pola pikir dari saya tidak bisa menjadi saya bisa gitu. Hmm. Ah, ini perubahan Ya, pola pikir. Ini yang paling penting, teman-teman, perubahan pola pikir. Jadi ada cerita sekali pernah dalam hidup saya waktu saya sekolah, itu saya uh, cita-cita saya beda dengan apa yang orang tua saya mau gitu. Lalu saya dimasukin di sekolah umum dan saya harus masuk asrama di pendidikan dan asrama yang ketat disiplin dan saya harus melalui itu sehingga saya sangat bertentangan ya dengan dengan cita-cita saya hmm. mulai uring-uringan, saya nggak pernah belajar gitu. Terus saya jatuh peringkat pada semester pertama. Jatuh di 33 dari 38 siswa. Padahal saya ada di kelas 1A ya. 1A itu teman-teman saya itu semua pada rata-rata nilainya waktu lulus itu semuanya tinggi habis gitu. Nah, saya di kelas terpintar ya katanya kata waktu itu ya seperti itu. Waktu itu papa saya bilang begini, kalau kamu nggak bisa merebut peringkat 1 atau 2, saya kawini kamu gitu sama orang Papua. Ini cerita ya, cerita. Ya, ya, ya. Uh, dari ketakutan untuk nanti dikawini gitu ya. Jadi itu ada sesuatu yang membuat kita terdorong ya seperti itu. Jadi harus ada pemicu. Jadi pola pikir. Terus saya ini bicara soal pola pikir. Terus saya bilang begini, aduh kalau begitu mendingan saya harus belajar gitu. Saya harus belajar untuk berubah. Ketika saya belajar untuk berubah, saya ada di posisi peringkat 2 waktu Hmm. itu pada saat naik kelas. Uh, saya melihat begini, ada satu kata dari papa saya ketika saya merebut peringkat itu, dia bilang, kalau orang lain bisa, kenapa kamu nggak bisa? Hmm. Kalau orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Kamu harus katakan pada diri kamu bahwa saya bisa. Hal ini yang mendorong saya, akhirnya di dalam perjalanan saya selalu merebut peringkat, saya selalu kerja, saya selalu jadi kepala gitu. Tapi di dalam bisnis HDI ketika saya bertemu 2016, saya
masuk ke dalam, saya dibenturkan pada kondisi di mana saya harus menawarkan ke orang produk ke orang, menawarkan bisnis ke orang, di mana kadang ada penolakan itu paling banyak di kondisi saya pada saat itu di Maluku. Saya down di situ gitu. Lalu saya langsung vakum, terus saya berpindah ke Papua 2020, 2021 saya ketemu dengan Pak Ronald dan saya kembali lagi ke HDI gitu. Ketika saya ketemu dengan mentor saya Pak Ronald begitu banyak sekali memotivasi saya. Akhirnya saya teringat kata-kata itu kembali dalam hidup saya yang pernah saya pegang itu, bahwa kalau orang lain bisa, kenapa kamu nggak bisa? Gitu. Kalau orang lain, kenapa saya nggak bisa? Saya harus bisa, saya harus bisa. Akhirnya seiring perjalanan saya, sekalipun mungkin hari ini saya belum bisa berprestasi cemerlang seperti teman-teman atau upline-upline lain, tapi saya percaya bahwa ini bisnis saya, gitu. Saya akan ada pada satu titik di mana saya harus pasti saya akan cemerlang, gitu. Saya akan sukses karena saya ingin menjadi contoh untuk orang lain. Saya ingin menjadi contoh untuk teman-teman saya yang notabene selama ini yang saya rasakan ya, yang saya alami ya, teman-teman itu jadi pejabat, bupati, petinggi-petinggi ya, di mana ya, di Sorong dan di mana-mana ya, teman-teman saya itu mereka melihat bahwa kita yang nggak punya pekerjaan sebagai PNS itu dilihat dengan mata sebelah, gitu. Kamu bisnis apa gitu? Kamu kok cuma begitu-begitu aja? Padahal dulu kan kawan kamu itu kan waktu sekolah kan pintar sekali, kamu juara umum gitu loh. Kamu peringkat terus, kenapa hari ini nasibmu kayak gitu gitu. Tapi bagi saya ketika saya di komunitas HD, baru saya tahu bahwa menjadi orang sukses itu bukan lewat pegawai negeri, tetapi kita menjadi sukses itu barometernya adalah ketika hari tua nanti kita sejahtera, itu yang paling penting gitu. Dan hari ini membuat saya tidak akan pernah menyerah karena itu kata saya harus bisa gitu. Dan ketika kita punya mindset pikir itu atau kita pola pikir saya bisa, apapun masalahnya, apapun kendalanya, kita ditolak ataupun kita, itu sudah hal biasa bagi kita dan kita tidak akan pernah menyerah. Makanya saya bilang sama Pak Ronald, mentor saya, sampai kapanpun saya nggak pernah lepas HD. Karena HD sudah bagian dari jiwa saya sekarang, separuh dari jiwa saya. Dan sampai kapanpun saya harus sukses gitu. Jadi kata-kata yang tadi itu, kalimat tadi itu yang menginspirasi saya sampai hari ini. Saya masih tetap di HD, saya terus belajar, mengupgrade diri saya, kemampuan saya, dan saya pastikan saya harus sukses. Mungkin itu sharing saya, teman-teman, Pak Johan, untuk teman-teman semua. Makasih. Yes, amin. Berikan batasan waktu, Bu Jo. Jadi, berikan seringkali, salah satu kekurangan yang seringkali kita lupa adalah kita mempunyai impian tapi kita tidak memberikan batasan waktu. Dan itu yang membuat akhirnya otak kita ini kadang tidak memproses, ya kan, mencari jalannya. Ya kan? Ya, benar. Makanya saya doakan nih, 1-2 bulan ke depan, Bu Jo mulai masuk ke Diamond. Ya, amin. Ya. Itu mulai dimasukkan di dalam pikiran, mulai dicari jalannya. Ya, jadi menarik ya teman-teman semuanya, bahwa kembali lagi pola pikir, ya kan. Ini kalau berkaitan dengan apa yang diceritakan Bu Jo, saya ingin menggarisbawahi atasnya, ya kan. Ini yang menarik teman-teman. Bangkrut adalah kondisi sementara. Miskin itu berbeda. Miskin adalah kondisi pikiran. Anda bisa bangkrut dan tetap kaya semangat, kaya ambisi, kaya keberanian, kaya keteguhan hati. Impian besar itu gratis. Begitu juga impian super besar. Sebangkrut apapun Anda, satu-satunya jalan menuju kemiskinan adalah dengan melepas impian Anda. Itu menarik sekali teman-teman. Jadi kalau saya boleh berikan ilustrasi, ya kan, yang dialami oleh Robert Kiyosaki adalah bangkrut. Tapi kalau hari ini saya boleh sharing sama teman-teman, bangkrut ini saya boleh kategorikan sebagai sebuah masalah. Coba deh teman-teman perhatikan, ya. Saya pun belajar bagaimana menghadapi masalah, tapi dengan kaya semangat. Ingat loh teman-teman, ya, saya sering kali cerita kan, saya tuh hari ini juga banyak masalah loh.
ya kan? Tapi sekali lagi, tapi kok nggak kayak orang punya masalah. Saya sering sharing apa? Lah buat apa saya sharing masalah saya ke Anda? Lawang Anda juga nggak bantu saya, ya kan? Kecuali, ya kan? Kalau saya sharing ke Anda siap bantu Anda, bantu saya. Oh tak sharingi saya. Anda pasti semua saya kasih cerita, ya kan? Tapi saya tahu buat apa? Saya sharing masalah saya, ya kan, biarkan masalah saya ya keluarga saya yang hadapi, ya kan, tapi yang paling penting mindset, ya kan, kayak semangat, kayak keteguhan hati, ya. Jadi ini menurut saya satu hal yang menarik dan itu perlu dilatih, teman-teman. Saya dulu pun pernah ngalami, ya, ya kalau saya punya pola pikir yang bagus ya dari dulu saya sudah berhasil kan, ternyata kan enggak, saya pun juga berangkat dari nol, ya kan, saya pun latihan. Setiap kali ketemu dengan masalah, ya kan, saya berlatih untuk mencari solusinya, ya kan. Loh, kalau kita itu loh punya masalah hari ini, teman-teman. Contoh paling gampang, teman-teman. Yang dari kemarin kan banyak konsultasi sama saya, ya kan. Kepingin nggak berangkat evolve? Pingin sih, ya kan. Tapi lucunya teman-teman, jebakan yang terjadi pada waktu sharing bahwa saya kepingin ke evolve, lanjutannya bukan 1001 alasan atau mencari 1001 alasan untuk berangkat evolve, tapi celakanya yang keluar dari mulut adalah 1001 alasan kenapa saya tidak berangkat. Ini kan kembali lagi ke pola pikir, teman-teman. Ya kan? Saya kepengen sih berangkat evolve, ya kan? Tapi nah setelah itu tuh 1001 macam alasan kenapa saya tidak berangkat. Ya kan? Harusnya yang kita perlu latih adalah saya pengen berangkat evolve, apa yang harus saya lakukan? Wah, biayanya kok lumayan ya. Saya keluar kalau ke sana naik bis berapa? Naik kereta berapa? Ya kan? Oh, saya keluar biaya sekian. Ya kan? Oke, berarti saya harus cari uang itu di mana ya? Saya harus jualan, ya kan? Saya harus segera nih kumpulin dananya, ya kan? Berangkat evolve paling lambat kapan sih? Hari H besok berangkat kalau Anda naik kereta buat teman-teman yang apa namanya? Yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Anda berangkat besok malam aja masih bisa. Masih punya waktu 1 hari. Ya kan? Buat teman-teman yang di luar pulau ya, kalau di luar pulau ya harus naik pesawat ya. Kalau naik kapal ya terlambat, ya kan? Nah, makanya pesawat terbang berapa? Mahal. Oke, mahalnya berapa? Ya kan? Stay fokus, ya kan? Dengan impian, ya kan? Jadi ini yang perlu dilatih, teman-teman. Ya. Pada waktu saya itu mau mencapai impiannya, kita bukan berfokus dengan 1001 macam alasan kenapa saya harus gagal. Tapi kita harus mencari 1001 macam alasan kenapa saya harus mencapai itu. Ini diceritakan Robert Kiyosaki ini dari atas tadi, ya kan? Melatih pola pikir, ya kan? Makanya pada waktu di buku saya ini coretannya sangat banyak banget, ya kan? Bangkrut dan miskin itu beda. Itu kalimat yang sangat menarik. Dan miskin adalah kondisi pikiran, ya kan? Tapi bangkrut itu cuma masalah. Bangkrut itu sementara, ya kan? Tapi kalau sudah sampai di miskin, wah itu celaka sudah, ya kan? Jadi ini yang harus terus kita latih, teman-teman. Hari ini saya reminder teman-teman, aduh saya salah, buat saya no problem, perbaiki, ya kan? Masih ada waktu, masih. Jangan takut salah, teman-teman. Ini adalah tempat di mana kita bisa salah, ya kan? Bahkan kemarin di komunitas baca buku yang satunya, saya malah dorong teman-teman untuk salah terus, ya kan? Pokoknya kuncinya tuh gini, teman. Salah ngaku, salah ngaku, salah ngaku, salah ngaku. Saya berani bertaruh, teman-teman. Diri Anda sejatinya, bahwa yang aslinya di dalam diri kita masing-masing, bahwa kita ini adalah seorang pemenang, itu nanti suatu saat akan memberontak. Pak Johan kok tahu? Ya karena saya dulu begitu. Saya ngalami loh, teman-teman. Ingat loh, saya diamond 3 tahun. Saya ngalami loh. Saya ngalami terus gagal, 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 ya kan? Pada waktu gagal tahu nggak salahnya? Diulang lagi kan? Diulang. Tapi itu tadi, kuncinya apa? Pada waktu tahu, Anda tahu bahwa Anda salah.
ngaku, ya kan? Ngakunya ke siapa? Ya nggak usah, ya minimal ngaku ke diri sendiri. Iya sih, ini salah. Yang paling berbahaya adalah menormalkan kesalahan. Itu yang paling berbahaya. Itu standar kita sudah boleh diturunkan. Makanya pada waktu tahu pola pikir kita salah, nggak apa-apa, ngaku aja. Aku salah nih. Ya kan? Jalan lagi. Ya kan? Pada waktu mulai berpikir nggak bisa. Pada waktu kita berfokus pada masalah. Ya kan? Ngaku lagi. Saya salah. Ya kan? Jalan lagi. Perbaiki lagi. Ya kan? Dari pengalaman saya, teman-teman. Apa yang membuat pemicu perubahan besar dalam kehidupan saya? Jujur, saya marah dengan diri saya sendiri. Itu pemicu perubahan besar dalam kehidupan saya. Saya marah dengan diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya tahu salah. Kenapa kok diulang-ulang terus? Itu yang saya bilang ke Anda semua. Percayalah bahwa sejatinya diri Anda, di dalam diri Anda, itu nanti suatu saat akan timbul kemarahan. Tapi ya kuncinya satu, berani ngaku dulu kalau salah. Ya. Tapi kalau kita ini menormalkan, oh ya kan enggak apa-apa ya, soalnya kan kondisiku beda ya sama orang lainnya. Kondisinya Pak Ronald mungkin beda kali, kondisinya Bu Angeling beda kali, ya kan? Kondisinya Pak Sasman beda kali. Kalau kita terus menyalahkan orang lain, kita tak akan tumbuh, teman-teman. Tapi makanya saya bilang, kuncinya apa? Ngaku salah. Tahu, yang salah siapa? Saya. Kenapa? Lah kebanyakan alasan, nyari gagalnya, bukan nyari berhasilnya loh. Tapi kebanyakan alasan, nyari gagalnya. Nggak apa-apa. Jangan khawatir kok. Saya mendengarkan orang-orang, buat teman-teman, bahkan saya menghargai teman-teman yang dengan kerendahan hati. Ya, beberapa kemarin, ya banyak juga yang konsultasi pribadi sama saya, ngaku. Ya, jadi lucu teman-teman. Ada yang kemarin tuh, pada waktu saya tanya, gimana evolve? Ada yang ngomong gini, dia ketawa. Hehehe. Kenapa? Kok aku tahu sih, kok aku tuh harus berangkat. Dia bilang gitu. Lah terus saya cuman gitu. Terus jujur kok, goku nih loh, kok aku pokoknya aku nggak mau berangkat. Saya cuma nanya. Terus, ya, oke, ya kan. Terus tahu-tahu dia searching tiket pesawat, tiket ke Jakarta, ya kan. Dan yang luar biasa apa? Dia memutuskan untuk berangkat. Maka saya juga ngomong ke downline saya, selamat ya. Kenapa? Karena kamu sudah mengalahkan dirimu sendiri. Karena itu adalah kunci terbesar. Dan itu pun juga saya alami kan. Jadi kuncinya adalah berani ngaku salah. Tidak apa-apa. Saya juga tidak pernah mempermalukan kok. Ya kan? Tumbuhkan. Saya ingin dan saya yakin suatu hari nanti pemenang-pemenang dalam diri Anda itu suatu hari akan memberontak keluar. Dan itu yang salah satu keyakinan saya. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan itu ciptakan setiap individu itu luar biasa. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya punya Tuhan yang hebat. Ya, jadi teman-teman dilatih sekali lagi buat hari ini. Ingat, setiap kali ada hambatan, halangan, ya kan? Coba, saya akan mencari 1001 alasan. Gimana caranya ini berhasil? Bukan saya mencari 1001 alasan. Kenapa saya harus gagal? Oke? Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Itu dari saya, ya. Pokoknya pesan saya teman-teman nanti japri ya ke upline leader-nya. Saya termasuk yang mana ya? Saya termasuk orang yang hidup dengan masa lalu. Ya kan? Apa itu orang hidup dari masa lalu? Kalau ketemu orang yang diceritakan tuh masa lalu. Dulu tuh ya, saya tuh dulu berhasil loh. Dulu. Ya kan? Itu. Jadi mereka yang memimpikan masa lalu. Atau yang kedua, ya kan, mereka hanya memimpikan hal-hal kecil. Ya kan? Atau ya, sudah berhasil mewujudkan impian, tapi hidup dalam kebosanan. Apa itu? Nggak berani punya impian yang lebih besar lagi. Ya kan? Pada akhirnya hidup itu membosankan. Karena unik ya teman-teman ya. Ingat, di dalam pertumbuhan tidak ada stagnasi. Stagnasi itu mati. Ya kan? Makanya pada waktu orang sudah mewujudkan impiannya, tapi dia tidak punya impian yang lebih besar lagi. Tinggal tunggu waktu. Ya. Lalu mereka yang bermimpi besar, tapi tidak punya rencana untuk mewujudkannya, sehingga akhirnya tidak melakukan apa-apa, atau
mereka yang bermimpi besar mewujudkan dan terus memimpikan hal-hal yang lebih besar. Ya, nanti Anda bisa ngobrol dengan para upline Anda, ya. Dan ingat ya, kata kunci yang terakhir, Len, apa yang harus saya lakukan? Ya, buat teman-teman yang berangkat evolve, ya. Jadi kita mulai ketemu nanti hari Sabtu Minggu. Ya, sebetulnya saya hari Jumat sudah nyampe di BSD sih. Ya, buat teman-teman yang di Jakarta mau merapat dari hari Jumat boleh. Ya kan, nanti kita janjian aja nanti kita ketemu di mana, nanti kita bisa ketemu. Oke. Pak Ronald berangkat kapan? Aku sampai sana Sabtu subuh. Oke, berarti besok Pak Ronald masih bisa ini ya. Saya khawatir besok saya masih ribet dengan keberangkatan. Saya khawatir saya nggak bisa ikut besok pagi. Pak Ronald bisa handle ya? Oke. Oke, berarti besok pagi masih bisa ya untuk baca buku. Teman-teman nanti saya juga berusaha ikut karena saya khawatir saya masih ribet untuk saya apa istilahnya mendarat di BSD ya kan untuk keperluan di sana. Oke, teman-teman ada yang mau memimpin doa? Yuk, silakan. Yuk, teman-teman. Ini pun sebetulnya menarik loh. Diizinkan untuk mendoakan teman-teman semuanya itu kan berkat luar biasa sebetulnya. Ya, saya doa Pak Johan. Terima kasih. Ya. Mari teman-teman kita menutup acara baca buku kita pagi hari ini dengan kita minta berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa karena kebaikan-Mu kami masih sehat, masih kuat sampai hari ini Tuhan. Semua nafas kehidupan kami semuanya kembali tergantung kepada Engkau. Untuk itu Bapa, di pagi hari ini dengan kemampuan yang ada, kami mohon berkat-Mu agar kami senantiasa dimampukan, terutama dalam usaha dan bisnis kami hari ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan apa yang sudah kami dapat, ilmu-ilmu yang sudah diterapkan, Tuhan semua itu demi perkembangan dan kemajuan bisnis kami. Kami percaya Tuhan bahwa ada berkat tersendiri yang Tuhan siapkan untuk kami dalam langkah kami, untuk melayani Engkau dan melayani sesama di dalam dunia kesehatan Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk upline kami dan juga acara Evoke besok ya Tuhan. Tuhan kami minta berkat-Mu, lawatan-Mu atas semua acara yang akan dilangsungkan di Jakarta besok. Tuhan kami minta, biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Kami percaya Engkau akan menghadirkan leader-leader terbaik, termasuk kami ya Tuhan. Dan kami percaya HDI akan semakin berkembang dan semakin maju di dunia internasional. Tuhan, kami juga minta berkat untuk pekerjaan kami hari ini. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu di dalam langkah kami hari ini. Dan kami yakin di dalam nama-Mu saja kami senantiasa diberkati. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita foto. Ya, foto dulu. Sama yang terakhir ya teman-teman, saya kelupaan ya. Jadi pada waktu kita sambil foto aja nggak apa-apa, saya sambil ngomong Satu, kan. dua, klik. Oh, Ya, Yoyong jadi lihat. Satu, dua, tiga. pada saat kita ini mengusahakan, ya, pada saat kita ini mengusahakan, teman-teman, jangan lupa usahakan yang terbaik dan jangan lupa langkah terakhir apa sih yang seringkali orang bilang, seringkali orang lupa lakukan, berbicara dengan berlutut. Tahu artinya Amin. kan? Apa itu? Berdoa. Yang saya katakan tadi kan, seringkali kita fokus dengan 1001 alasan kenapa saya gagal. Ya kan? Contoh misalnya, Anda pengen berangkat evolve, ya kan? Simple. Berangkat evolve itu masih bisa buat teman-teman yang luar kota, ya kan? Itu masih bisa sampai besok malam bahkan hari H naik pesawat. Oke? Pertanyaan saya satu, sudahkah Anda mendoakan di saat usaha kita memang sudah nggak sanggup lagi? Sudahkah kita mendoakan Tuhan, aku tuh kepingin ke evolve loh. Tolong bukakan jalan. Ya, Amin. yang seringkali kita selalu bilang apa? Sampai titik darah transfusi, ya kan? Jangan penghabisan. Kalau sudah habis, cari transfusi lah, ya kan? Sampai kapan? Sampai waktu evolve-nya memang sudah lewat, ya kan? Artinya apa? Ya saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi sebelum ini lewat, kenapa kita tidak pakai cara dengan berlutut, ya kan? Do your best and God will do the rest,
ya kan? Makanya kan banyak teman-teman terjebak selalu, kenapa saya gagal, bukan fokus kenapa saya harus berhasil, ya kan? Saya tidak mengatakan bahwa semuanya itu pasti akan berhasil saat ini, tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan yang terbaik, atau kita cuman susah rasanya, nggak bisa deh, susah, saya harus ke Jakarta, kondisi saya kan lagi begini begini begini. Itu tadi, sudahkah kita doa, Tuhan, kondisi saya tuh begini, tapi kok saya mau harus berangkat nih, tolong bukakan jalan, ya kan? Sampai kapan? Ya sampai acara evolve-nya jalan. Begitu acara evolve-nya jalan, baru kita ngomong, oh, Tuhan belum izinkan. Oke, lakukan yang terbaik, teman-teman. Amin. See you semuanya. Terima kasih ya sharing hari ini, teman-teman. Sama-sama, Bye-bye. Pak. Bye.